Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1967. Seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, bersama dengan Muhammad Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dimakamkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 22 Juni tahun 1970. Makam Soekarno atau biasa disebut Makam Bung Karno disingkat MBK, adalah kompleks pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia, yang didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo. Kompleks tersebut terletak di Bendogerit, Sananwetan Kota Blitar, dan dibangun di akhir 1970-an. Di kawasan makam tersebut kemudian didirikan museum dan perpustakaan Bung Karno serta Gong Perdamaian Dunia. Kompleks makam tersebut telah menjadi tujuan wisata rohani dan politik. Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, ada sekitar 1.500 pengunjung kompleks makam setiap harinya sepanjang tahun 2019, dan kompleks tersebut merupakan penggerak ekonomi setempat. Kamu harus tahu episode 3 kali ini, akan membahas fakta-fakta tentang makam Bung Karno sang proklamator di Kota Blitar. 1. Gapura besar dan megah menghadap ke selatan sebelum masuk makam, yang mirip waringin lawang, bangunan peninggalan Mahapati Gajah Mada yang dikagumi oleh mendiang Bung Karno. Memiliki lebar 7 meter, panjang 9 meter, dan tinggi 11 meter, pondasinya digali sedalam 8 meter agar mampu memikul bangunan gapura ini, dibuat dari beton bertulang berlapis batu pualam yang berasal dari Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pada bagian tertentu di gapura tersebut diukir dan di tengah-tengah gapura terpasang 2 daun pintu dari perunggu korber berukir dengan ukuran lebar 2,5 meter dan tinggi 5 meter. 2. Kamu harus tahu bangunan utama yang menaungi cungkup 3 makam, yakni makam kedua orang tua Insinyur Soekarno yang mengapit makam sang proklamator, adalah bangunan berbentuk joglo ini diberi nama Astono Mulyo setinggi kurang lebih 15 meter. Astono berarti tempat terhormat bagi peristirahatan orang yang sudah meninggal dunia, dan Mulyo diambil dari nama asal tempat makam ini, yaitu Tanah Pemakaman Umum Karangmulyo. Ini sekaligus ungkapan terima kasih kepada Yayasan Mardi Mulyo yang telah menyumbangkan tanah itu kepada negara. 3. Kamu harus tahu untuk memenuhi keinginan almarhum Bung Karno, makam tidak dikijing, tapi dibuat rata dan di atasnya diletakkan sebuah batu pualam hitam besar bertuliskan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." 4. Kamu harus tahu tahun 1978, ada gagasan dari pemerintah pusat untuk membangun makam. Waktu itu yang menjadi pimpinan proyek pembangunan makam ini adalah Siswono Yudohusodo, diselesaikan serta diresmikan tanggal 21 Juni tahun 1979. Diresmikan oleh Presiden Soeharto, dengan menandatangani sebuah prasasti yang berbunyi, telah dipugar makam ini oleh Presiden Republik Indonesia. Saat itulah mulai dikenal dengan nama makam Bung Karno. 5. Kamu harus tahu menurut pemberitaan surat kabar Washington Post melaporkan bahwa pada tahun 1979, biaya pembangunan pendopo tersebut sebesar $395.000 Amerika. 6. Kamu harus tahu bahwa makam Bung Karno menjadi tujuan peziarah baik rohani atau politik setiap harinya, bahkan di bulan Juni bisa mencapai puluhan ribu sampai ratusan ribu saat haul Bung Karno. Bukan hanya wisatawan lokal saja, tapi juga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana. 7. Kamu harus tahu pada awalnya bangunan cungkup Astana Mulyo ditutup kaca setebal 10 cm, masyarakat belum diperbolehkan melihat ke dalam cungkup atau nisan. Area cungkup baru dibuka hanya untuk pejabat dan keluarga dengan penjagaan petugas dari Kodim 0808 Blitar. Baru di tahun 2000 hingga sekarang, cungkup makam Bung Karno dibuka untuk umum dengan melepas kaca penutup.
Berjalannya waktu, kini komplek pemakaman Sang Proklamator pada Jalan Insinyur Soekarno Kota Blitar yang berada tepat di depan makam Bung Karno, telah jadikan kawasan City Walk atau sebuah ruang terbuka khusus untuk pejalan kaki dan sepeda. Untuk menuju tempat tersebut sangat mudah, karena masih di dalam pusat kota Blitar, atau Anda bisa menyewa paket becak menuju ke makam dilanjut ke Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat buat kamu silakan like, komen dan subscribe.